uban di kepala, tanda perpisahan dengan masa-masa muda. Sampean berarti uban sudah ada di kepala, ini menunjukkan perpisahan dengan masa-masa muda. Mulane apa sih yang sampean dilakukan yang zaman begitu wis tua aja dilakoni. Biyen cokane jamu 5.11, 10.11 iki bisa kewane aja. Iku maksudnya. Biyen sampean biasa metu wengi ngasu tekan jam 1, jam 3 mung geden-gedene dolanan kerambol, sekak. Ki isin siki wis akeh wane mending nang omah turu engko wengi salat. Iku karepe janjane. Tapi siki kadang-kadang tambah tua malah tambah dadi. Mulai anak istilah telat nakal. Kan dia ya. Nakal kan dia dari kalangan dheweke nek jaman nono siki tuwa nembe nakal. Kan wagu ya. Malah nggo omongan anange ngene lho kaya wong orang deleng wis putu apa si boy kayak kae. Enggane wong kapan ngene mandek kayak. Kadang-kadang tangga-tanggane pada ngomong seperti itu. Iki maksudnya. Karena yang namanya muda itu, yang namanya uban itu tanda perpisahan dengan usiamu muda. Artinya hal-hal yang kaitannya dengan segala sesuatu yang negatif pernah kita lakukan di masa muda, ya wis berarti musimnya pensiun. Mulanya ditandani dengan rambut putih. Tujuannya apa? Perbuatan hitam yang dulu sebagaimana rambut hitam di masa muda, hari ini telah ditutup dengan rambut yang putih. Tujuannya karena begitu rambut putih itu tumbuh, karena pegawai perbuatan yang baik. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Ya, kami hoy. Ya. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Masih di bab itu tentang utusan-utusan malaikat maut sebelum meninggalnya manusia, masih di bab itu. Wafil Bukhari, dan disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan di dalam kitab Al-Bukhari, nomor hadisnya adalah 6419, di bab yaitu ariqoq atau kelembutan hati. Panjenengan kalau lihat di kitab Bukhari nanti ada bab kelembutan hati, atau tepatnya itu nomor hadisnya 6419. Nanti panjenengan ketemu hadis ini. Hadisnya adalah riwayatnya dari Abu Hurairah, itu dari Abu Hurairah anin Nabi, itu dari Nabi. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "A'dzarallahu illa mri'in akhara ajalahu
hatta ballagha sitina sanah. Adara telah memberi waktu tangguh. Sungguh telah memberi waktu tangguh, atau Allah telah memberi kesempatan yang banyak. Siapa Allah? Allah illa imri'in, yaitu kepada seseorang. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ajalnya sampai usia 60 tahun. Kalau panjenengan di dalam hadis itu, Allah memberi kesempatan yang banyak. Allah memberi peluang manusia untuk banyak bertobat, sehingga Allah genapkan atau akhirkan, yaitu usianya, akhirkan ajalnya sampai manusia itu genap usia 60 tahun. Nah, artinya seperti ini. Kalau panjenengan hari ini yang spesifik memiliki usia sudah sampai 60 tahun, 60 tahun, 61, 62, atau bahkan lebih dari jumlah itu. Artinya kalau hari ini panjenengan semuanya masih hidup, dan panjenengan hari ini masih bisa menghirup nafas, dan hari ini panjenengan masih bisa berjalan-jalan di atas bumi, ini menunjukkan Allah eman ngambil sampean, karena Allah masih memberi kesempatan kepada panjenengan-panjenengan untuk bersegera bertobat, untuk bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kepriwe Mas, kalau suatu saat ana wong usianya 20 tahun, 70 tahun, kok orang balik? Kok dia tidak bertobat kepada Allah? Kianu menungsane kebangetan. Ning Allah eman, dijurnalisin men, boleh jadi mungkin nanti sampai genap usia 70 tahun. Sekalipun malaikat maut janjinya geding dalam manusia yang seperti itu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini hadis riwayatnya riwayat Bukhari. Maka yuqalu a'dhar, itu disebutkan pada kalimat hadis itu terdapat kalimat a'dharo, alif, ngain, da, ro, mengikuti pola afngala, dalam bahasa Arab. Diambil dari kalimat udur, masuk ke dalam bahasa Indonesia, udur. Sampai orang makan apa malam sigi, aduh nyora bisa makan yang udur lah. Udur berarti apa? Waktu dia tidak bisa berangkat, tapi kemudian dia tidak akan dimarahi atau tidak dikenai hukum. Kenapa udurnya sakit? Neng udurnya betul udur. Itu maksudnya. Karena kalimat ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Makanya kemudian Allah memberi udur kami menungsa. Artinya oleh Allah tidak akan dihukum. Tidak akan sampai kemudian Allah menyegerakan kematiannya. Sampai orang manusia itu disampaikan pada usia 60 tahun. Hal ini menunjukkan karena usia-usia 60 tahun sebetulnya telah melampaui peringatan demi peringatan. Kesempatan demi kesempatan. Baik yang kecil ataupun yang besar. Peringatan yang kecil ataupun peringatan yang besar. Atau segala perjalanan hidup yang sesungguhnya harus mampu kemudian diambil hikmahnya oleh manusia itu. Makanya kalimatnya a'dzarallahu, Allah memberi udur atau memberi waktu tangguh. Banget emane berarti kami menungsa. Sampai wamakuna, sampai kemudian yaitu pemberian kesempatan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya kepada anak manusia, sampai itu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Rasulullah ini juga merupakan bagian dari, yaitu Allah memberikan uzur. Tujuannya adalah agar manusia kelak tatkala diazab oleh Allah itu tidak memiliki hujah, tidak memiliki alasan yang dibenarkan. Utusanku kan sudah ada, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa berita yang benar. Kenapa kemudian panjenengan tidak mengikutinya? Tujuannya seperti itu. Sampai kemudian diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mending nek zaman nek kaya dewek sing masa setelah Rasulullah sudah jauh, tapi Islam sudah sempurna telah sampai kepada kita semuanya. Makanya kemudian wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulan. Kami Allah tidaklah sekali-kali akan mengazab manusia sampai kami mengutus, yaitu Rasul, yaitu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ora bakal diazab
kecuali memang telah didatangkan yaitu Rasul terlebih dahulu, yaitu dengan diangkatnya Rasulullah sebagai Rasulullah. Tentu sepanjenengan takon, nah kaya nek sandene ana menungsa, kalau suatu saat dia itu berada di dalam pedalaman, di hutan belantara, atau yang kita kenal dengan suku-suku yang kemudian mendiami wilayah-wilayah tertentu sampai tidak dijangkau oleh manusia. Bagaimana hukumnya? Padahal dia itu tidak pernah mendapatkan pengajaran, tidak pernah mendapatkan pengajaran yang sifatnya berasal dari Islam. Yang seperti ini tidak mungkin. Orang mungkin, pasti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yaitu berita-berita terhadap permasalahan apa yang telah diturunkan di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah pasti sampai ke sana. Buktinya apa? Banyak dari pedalaman-pedalaman suku-suku Papua yang masuk Islam. Bukankah panjenengan pernah disuguhi berita ada seorang tokoh Papua yang mampu mengislamkan orang-orang Papua hanya gara-gara sabun mandi? Artinya mereka kan tidak dijangkau oleh manusia. Tetap saja ada orang yang menuju ke sana untuk menyampaikan risalah Islam. Jadi ngesuk nek suatu saat kemudian dia azab disiksa oleh Allah, dewek wis ora duwe alasan. Itu seperti itu. Wong sampean wis boleh-boleh ditidoki kok. Diutusnya Nabi, diutusnya kemudian orang-orang yang kemudian mengajarkan hal-hal terkait permasalahan itu. Ini sudah menjadi bukti sampean itu tidak bisa mengelak dari semuanya ini. Maksudnya seperti itu. Kemudian berikutnya, waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nanti kalau panjenengan lihat di surat Fatir ayatnya 37 yang kemarin telah disinggung, yaitu awalam nungammirkum ma yatadzakkaru fih man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami Allah telah memanjangkan usia kalian semuanya di dalam hidup, yaitu waktu masa yang cukup untuk berpikir di dalamnya, dan sungguh telah datang kepada kalian an-nadhir, yaitu nadhir. Nek nang terjemahan diartikan peringatan. Kalau diterjemahkan, kalau diartikan itu berarti sungguh telah datang kepadamu seorang pembawa peringatan. Nah, menurut tafsir yang dimaksud nadhir adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an bagian dari nadhir, pembawa peringatan bagi manusia hidup di zaman kita hari ini. Suatu saat tatkala kemudian dia diadili oleh Allah, ora tahu dadak orang itu pengajaran, sampean di Al-Qur'an ora punya, sampean agamanya apa? Islam. Kitabnya apa? Al-Qur'an. Ya sudah. Berarti ada utusan yang menjadi nadhir, yaitu kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Hampir-hampir kalau kita hari ini temukan, maka yang namanya Al-Qur'an hampir-hampir ada di rumah kaum muslimin. Dan berikutnya, wajakumun nadhir. Sementara yaitu kalau menurut yang lain, kalimat nadhir yang diterjemahkan diartikan yaitu pembawa peringatan. Dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, dari Sufyan, dari Waqi, dari Husain bin Fadl, dari Farah At-Tabari, kalau mereka berkata yang dimaksud nadhir adalah asyaibu, uban yang ada di kepala, uan. Berarti kalau menurut kemudian yang lain, penerjemahan yang dimaksud nadhir adalah uban. Nek diartikan itu bisa. Sungguh telah datang kepadamu, yaitu peringatan. Sungguh telah datang kepadamu Al-Qur'an. Sungguh telah datang kepadamu uban-uban yang ada di kepala. Berarti uban ke sifatnya adalah nadhir. Sampean belum uban ke kudune wis ana peringatane akeh. Tapi kalau kemudian uban sudah banyak di kepala, itu tidak bisa membuat atau menjadikan anda itu satu nasihat yang keras terhadap jiwa. Tidak berubah pula kemudian hidupnya. Kita senengannya orang yang lalai, orang yang lupa kepada Allah. Dan kita tahu yang namanya orang lalai, orang lupa, tidak ada batasan waktu yang dibutuhkan. Sekalipun kadang-kadang 1000 tahun namanya hidup di dalam kehidupan dunia, bagi orang yang lalai tidak pernah akan mencukupi waktu yang lama itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi dewek nek wis ana uwan iki berarti wis ana nadhir, pembawa peringatan. Ngesuk suatu saat jenengan, oh iya nyung bisa ke uwane. Seperti itu.
Dan berikutnya, sementara kalau menurut yang lain, yang dimaksud uban ini adalah fa'innahu ya'ti fi sinil iktihal. Uban itu adalah sesuatu yang datang biasanya karena untuk manusia yang telah menginjak usia tua. Kalau kita lihat realita di lapangan, uban ke mulai tumbuh biasanya manusia kini setelah angka 40 ke sini. 40, 41, 50, 60. Biasanya wis mulai ada uban. Lambat laun, lama-lama juga uban itu memenuhi kepala. Yang hitam kemudian diputihkan semuanya. Sekalipun dalam hadis Rasulullah, uban itu adalah cahaya kelak pada hari kiamat. Sampai nak uban nih, kayak menunjukkan cahaya. Mulanya nang Islam hukumnya orang dibeduli. Cahaya dibeduli. Pada sampai nang umah ke lampu nih, terus panjenengan berharap ke padang, malah lampu nih pada disi demi. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, cara Rasulullah mengenal umatnya diantaranya yaitu dari bekas anggota wudunya yang bercahaya. Yang berikutnya adalah uban yang ada di kepala atau kemudian di jenggot, itu kemudian nanti akan bercahaya. Itu seperti itu. Ki uang, jadi nek sampai nak uang nih, wudunya mana seneng cahayanya Oke, Masya Allah ya. Mulai nang Islam seperti itu. Tujuannya juga, jangan-jangan ada satu hal yang menjadi pelajaran di dalamnya. Tujuannya nek sampai kemudian merasa uban itu sudah banyak di kepala. Kalau mau berbuat apa saja yang sifatnya negatif, malulah sama uban yang ada di kepala. Panjenengan garap delang kelutukan, garap delang wayang ya wis isinahnya wis akeh uan nek. Iki sampean gak medu joget nang lengge, alah aku bisa kayak gue nih, bisa luas. Iya. Itu seperti itu maksudnya. Iya kan kadang-kadang seperti itu. Kalau anak wong kayak gue nih, tapi si kayak gue berarti anu wong kelalen. Kayak pemen dewek aja kelalen dibalik nama mandi. Akeh ora sing kayak gue. Wake. Mulai istilah tambah tua malah tambah dadi. Sebagaimana hadis Nabi, dia seelek-elek menungsa. Kalau bocah nom nakal, mending. Tapi nek kaki-kaki nakal, hina. Menghinakan diri, hina malah. Kedudukan di sisi manusia pun menjadi hina. Naudzubillah, semua naudzubillah. Tapi ya kayak sing model seperti itu. Dan juga menunjukkan al-mufariqatu husinnal sobba. Dan menunjukkan pula yang namanya uban di kepala tanda perpisahan dengan masa-masa muda. Sampean berarti uban sudah ada di kepala, ini menunjukkan perpisahan dengan masa-masa muda. Mulane apa sing benang sampean dilakoni nang zaman begitu wis tua aja dilakoni. Biyen cokanen jamu 5.11, 10.11 iki wis akewane aja. Iki maksudnya. Biyen sampean biasa metu wengi ngasu tekan jam 1, jam 3 mung geden-gedene dolanan kerambol, sekak ki isin siki wis akeh nek mending nang omah turu engko wengi salat. Iku karepe janjane. Tapi siki kadang-kadang tambah tua malah tambah dadi. Mulane ana istilah telat nakal. Kan dia ya. Nakal kan dia dari kalangan dheweke nek jaman nono siki tuwa nembe nakal. Kan wagu ya. Malah nggo omongan anang ngene ndak kaya wong orang deleng wis putu apa sih boy kayak kae enggak wong kapan ngene mandek kayak kadang-kadang tangga-tangganya pada ngomong seperti itu. Iki maksudnya karena yang namanya muda itu, yang namanya uban itu tanda perpisahan dengan usiamu muda. Artinya hal-hal yang kaitannya dengan segala sesuatu yang negatif pernah kita lakukan di masa muda ya wis berarti musimnya pensiun mulanya ditandani dengan rambut putih. Tujuannya apa? Perbuatan hitam yang dulu sebagaimana rambut hitam di masa muda, hari ini telah ditutup dengan rambut yang putih. Tujuannya karena begitu rambut putih itu tumbuh, karena pegawai perbuatan yang baik. Gue karepe Islam janjannya seperti itu. Sing bingungi sing tengah, sing tengah-tengah bingung. Ini tengah-tengah tadi. Enom ya tengah-tengah, zaman dua ya tengah-tengah. Ibadah yang ibadah, musimnya kayak gue, yang musimnya kayak gue. Yang bingung ya,
Bingung ya next pertengahan mau kan bingung lah. Seperti itu.